diskusi. Silakan Pak Deru menanggapi. Tidak ada paksaan dalam beragama. Ya. Baik orang Filipin. Jadi tidak ada paksaan dalam beragama itu maksudnya itu tidak bisa orang menasihati kita, tidak bisa. Orang istilahnya itu menceramai itu juga tidak bisa. Karena itu kan hidayah, petunjuk daripada Allah. Walaupun beribu kali disampaikan, kalau belum ada hidayah daripada Allah itu kita tidak bisa menerima. Tapi dengan adanya hidayah daripada Allah itu, nah kita tidak tahu menjadi tahu. Nah, pengetahuan yang kita dapat itulah yang memaksa kita. Mengapa kita harus sholat, mengapa kita tidak boleh bohong, mengapa kita harus menjaga diri. Karena pengetahuan itulah yang istilahnya mewajibkan kita. Nah, sehingga kita berusaha untuk berperilaku baik itu karena adanya pengetahuan tadi. Kalau ada pengetahuan itu kita mungkin masih maling, masih garung, masih nicu. Tapi setelah masuk pengetahuan itu tadi, ya itu tadi. Ya sepertinya tadi sebelum masuk Islamiyah itu kita kan sembahyang kan kalau dalam sempat aja tuh. Nah, dan sir supaya dan tidak. Tapi setelah ikut Islamiyah ada pengetahuan tentang itu tidak berarti kita sesuai itu. Kecuali memang hasilnya itu ya uzur kan atau paling tidak kita kodok kan setelah ada pengetahuan itu. Nah jadi kita ambilkan saja kan perbandingan sementara itu sebelum berapa COVID ini ya enggak, diulang-ulang lagi ya, yang ada Nabi Musa itu luar biasa gitu. Kalau kita baca mungkin kamu nak milih masuk ke kan pernah ngerti COVID, kita milih COVID baik lah, nak keluar COVID. Kalau itu lah jelas api tak masuk ke situ kan. Nah, sekiannya luar biasa ya kata. Begitu juga Ismail, lah jelas nanti gorok itu. Nah, kalau ada pilihan COVID apa ini, kata kita mana COVID. Mungkin milih gitu daripada itu tadi kan. Karena itu jelas-jelasnya kan. Nah, seperti itu. Nah, walaupun kata Pak Usop banyak tumbang tadi kan, kalau kita dikejar orang gila mungkin masih apa istilahnya, masih ada pilihan kan. Nah tapi salah satu yang kita ingat tuh kata beliau itu, kita tuh yakin tapi belum sampai meyakini tadi. Seperti pelajaran kita saya yakin tapi belum meyakini. Dan satu yang disampaikan oleh ayat tuh, karena kita bukan kalau ahli ayat atau hadis ya, sampaikan ayat itu kalau kamu takut apa aja ini kan, mencam aja dong. Misalnya orang lagi kelimpangan situ, kita nak lewat juga mencam aja, lewat lagi gitu. Tapi jangan mencam, jangan ingat dewa itulah. Nah kita ingat dewa itulah, kita numpang lewat, enak. Nah benar-benar kita seperti itu. Wah barang ini sebelumnya kan di zaman ayah dulu sudah dikabarkan. Nah, dikabarkan diambil dari surat apa itu Pak Bu, surat tentang kabut itu. Dukon itu. Nah, nanti katanya lihatlah nanti ya, karena ada orang itu seperti di India itu toh menggelimpangan orang jatuh itu dikabarkan oleh India itu, udah tahu tak bulan jatuh seperti itu. Nah rupanya inilah zaman itu. Nah dikatakannya ya dia itu seperti asap yang memutus tali pernapasan, gitu kata ini pernapasan seperti itu. Nah seperti asap itu langsung itu apa istilahnya itu jatuh kan. Nah, tapi dikatakan aja dia itu terkait pabotnya dia itu memilih seperti itu. Karena dia ini kan, nah yang tidak kena itu kata ya itu ya yang anak ayah. Nah cuma kita mudah ngaku anak ayah, kelakuan kita kan mungkin belum lulus sudah jadi anak ayah. Nah tapi ya, itu cuma berusaha untuk jadi anak ayah. Ya kita cuma minta ampun, minta bertobat itulah. Kalau kelakuan kita mungkin belum lulus menjadi anak ayah. Kalau anak ayah itu yang sifat-sifat mukmin tadi kan. Nah ya kita ini belum tercapai. Tapi beruntung kita diberi kendaraan yang tangkas sehingga kita cepat. Artinya untuk kembali ke posisi kita, ke posisi awal. Walaupun tadi kita jauh merantau, balik lagi. Jadi di situ kita lihat bahwa satu lagi pagi itu. Jadi
benar-benar tubuh itu dengan ruh itu ibarat mobil dengan sopir. Seperti apapun juga yang tembak mobil, kalau dikasih mobil yang perceban, antaklah itu toh ya. Atau remblong. Pancak-pancak juga bawanya buku ya, tapi tidak lemak juga rasanya kan. Mobil perceban, ceban satu persatu aja kan. Dan rem belum pula. Jadi istilahnya itu walaupun di kayak mana kita nyupir kan masih susah juga kita dibuatnya kan. Nah jadi kendaraan ini memang sangat perlu kita rawat, perlu kita jaga. Walaupun supir kita telah pandai macam mana, kan kalau tidak ada kendaraannya kan susah kita istilahnya kan, mau jalan kan. Ini kita kan masih di dunia ya, mungkin kita hakikat kalau hakikat sampai situ itu kan hakikat itu kan hanya kita ke Baitullah kan. Nah, syariat itu perlu, tidak bisa hakikat aja. Nah jadi itulah yang harus kita lakukan dulu. Jadi benarlah anjuran pemerintah, anjuran apa, bukan kita nak salah menyalahkan, tapi kan syariatnya. Nah, syariatnya itu jadi kita jalani. Kalau lah tahu orang kena penyakit, lah terkapar, COVID, jangan perlu kita istilahnya itu, hakikat jangan syariat itu berjalan. Sedangkan Nabi katakan disalahkan Nabi orang yang tidak mengikat untonya itu kan, ada perlakuan wah untuk lepaskan aja, tahu untuk hilang, kempatkan dulu kalau kamu nak sembahyang, ikatkan dulu, bagaimana sembahyang kan? Nah, jadi syariat itu perlu, awal yang kan, seperti itu. Jadi syariat itu penting. Kita juga kalau bakal bahaya, ya jangan asal hantam aja, enak. Cari jalan selamat dulu. Atau masuklah saya masalah vaksin ini. Kalau saya terus terang aja setuju vaksin ini. Zaman dulu kita kecuk-kecuk dulu tuh seperti inilah karena wabah pandemi kan. Yang banyak yang cacat, banyak yang kan itu mungkin zaman dulu tidak ada yang mau protes. Anak-anak SD itu udah duluan sekali dicacat. Ini dipilih-pilih pula. Sudah dosa pilih-pilih lagi. Tapi akhir-akhir ini kita bersyukur orang lah berebut nak bayar apa itu, nak vaksin ini. Karena ya kita juga rasional itu kan perlu. Kalau lah 90%, 80% masyarakat ini divaksin kan mungkin kan lebih lagi ya, lebih pilih lagi kita. Sekarang ini ya, baru berapa persen dari sekian juta penduduk kita ini. Mungkin belum ada 10-20% yang divaksin kan. Masih banyak yang belum divaksin. Nah jadi kita kembalikan seperti itu. Jadi syariat ini urusan kita. Yang urus Tuhan itu roh. Nah roh yang terdidik, jadi dia tahu, diingatkan Tuhan jangan kamu ke situ. Baik kalau berjalan pakai masker gitu, jangan seperti itu. Nah, karena kita diberikan pengetahuan dari mana masuknya itu, dari hidung, dari mulut ya, dari rongga-rongga itu apa itu tempat masuknya gitu ya, gitu. Bukan dari kulit, bukan dari ini. Nah jadi pengetahuan itu tadi itu apa artinya itu syariat ya. Nah, syariatnya secara dunia kita ikuti. Walaupun kalau kita dengar bisa aja COVID ini rekayasa, mungkin itu benarnya, tapi itu bukan persoalannya bagi kita. Karena COVID ini lah nyata, termasuk orang yang merekayasa juga kena, segalanya lah kena seperti itu. Nah, jadi kita kembalikan lagi bahwa antara jasad dengan roh itu ibarat mobil dengan supir. Jadi kita tidak bisa mengandalkan pandai supir aja, mobil juga. Nah diurus kan. Nah terbalik pula, Yanto baru keluar buka bungkus. Nah, dikasihkan ke anaknya, lu pacak nyopir. Udah tahu lah kempot, bolehlah ke sana sini. Juga tidak ini istilahnya, tidak wajar kan. Nah, yang bagus tuh mobil bagus, supir ngerti kan. Nah itu yang enak. Ya, saya sebenarnya tidak galak perlu pincang-pincang macam ini untuk sekolah nak lemak, tapi nak berobat mungkin tak ada duitnya. Kalau ada operasi mungkin mahal kan.
Enggak lah, karena berobat jangan lagi pincang-pincang teko. Nah, cuman kalau udah keduitan, berobat kemana? Urun 200.000 sehari kan udah bayar. Nah, berobat, segala itu. Jadi terpaksa ditahan-tahan kan aja. Jadilah dulu yang ada ini. Nah, jadi sebenarnya seharusnya sakit-sakit seperti ini kita luruskan, ya enggak? Nah, gampang gitu berjalan. Nah, cuman tak harap kalau kita dengan dananya kosong, tidak keduitan. Nah, operasi dia pun apa, jadi ditahan-tahan aja gitu. Begitu juga kacamata. Kalau kacamata yang bagus tuh, nah, bila perlu berobat tidak pakai kacamata lagi. Nah, tapi kita masih tahan dengan itu tadi, dana tadi. Nah, itu ternyata syariat itu perlu. Jadi kalau kita sakit kita berobat. Nah, kadang-kadang tuh Tuhan itu memberikan pengetahuan itu yang tidak sama. Nah, kok ini apa itu Pak Usop baca obat gitu. Jangan kalau kita ini kan mungkin syariatnya sebuah ya Yusuf. Nah, walaupun kita katakan Pak Pak Yusuf baca juga, kalau dikasihnya itu sembuh. Nah, itu jadi istilahnya itu bisa itu istilahnya pengetahuan masing-masing itu tidak sama. Bisa aja orang yang biasa-biasa aja, tahu kita dikasih jawab kita sembuh. Nah, tapi jangan dulu kita sampel, padeknya orang itu. Nah, itu tadi cuma lantaran sedangkan dokter aja banyak mati, banyak yang ketakutan. Itu nandakan bahwa mereka itu hanya merasakan sesuai pengetahuan, tapi yang menyembuhkan itu bukan obatnya, bukan dokternya, tapi pengetahuan itu. Alhamdulillah dengan pengetahuan yang diberikan itu si pasien tadi sehat. Tapi ada juga pasiennya diberikan itu tidak sehat. Cumannya bukan aneh tuh. Dokter darah tinggi ngasih obat orang darah tinggi, dokter aja darah tinggi. Jadi dokter yang kencing manis, obat yang kencing manis, dia sendiri udah sembuh kencing manis. Banyak itu. Itu jadi seperti itu. Nah, jadi artinya itu yang menyembuhkan, yang menyehatkan itu aku atau Tuhan, bukan kamu. Cuman syariat tadi lantaran tadi perlu. Nah, itu. Tapi apa yang dibacakan Pak Yanto tadi, kita itu kalau bicara tentang zat itulah patokannya. Ada zat Allah dan ada zatnya Allah. Jadi kalau kita bicara seperti orang tarekat itu tidak masalah, karena dia bicara tentang zat Allah. Tapi kalau kita bicara tentang zat Allah, nah itu lain lagi. Kalau dikatakan ini daripada Allah benar, tapi itu baru sekedar zat Allah, setingkat dengan Nur Muhammad. Bahwa ayat mengatakan segala sesuatu ini daripada Nur Muhammad, bukan dari Muhammad. Aduk kipas angin itu kan ada Nur Muhammad, karena di Quran tidak ada kipas angin itu. Aduk aqua ini karena Nur Muhammad, jadi Nur Muhammad tidak ada aqua ini, HP ini, meja ini, itu sudah dari Nur Muhammad. Terus kalau tidak ada Nur Muhammad bisa ada HP. Tidak bisa. Nah, tapi orang mengatakan itu daripada Allah, tapi bukan zatnya Allah, dari zat Allah tadi. Nah, kalau zatnya Allah itu cuma satu, nah, itu ada di Baitullah. Ya, kalau kita kasih terkenal di Apollo misalnya itu kodrat dengan kodirun. Kalau kodirun itu ada pada kita menguasai diri kita, tapi kodrat itu menguasai seluruh diri kita, yang menghidupkan dan mematikan kita ini. Kalau katanya mati, kita tadi mati. Dia di atas kuasa. Yang kuasa itu ruh, dia itu di atas yang kuasa. Nah, yang kuasa itu ruh. Tapi Allah itu, Tuhan itu atas yang kuasa. Maka dikatakan ya istilahnya itu apa itu yang kuasa ya. Kodrat dan kodiru. Kodrat itu kuasa, kodiru itu yang kuasa. Jadi kodrat itu di atas yang kuasa ini. Nah, tapi kalau orang-orang tarekat itu bagian nyatakan itu dia tidak mengenal zatnya Allah, dia tahu zat Allah aja, tidak perlu salah. Karena pengetahuan di batas itu benar, kalau yang merasa itu zat Allah, yang melihat itu zat Allah itu tidak salah. Nah, karena dalam sifat 20 kita juga mengenal zat Allah dengan zatnya Allah. Kalau zat Allah itu di mana-mana, tapi kalau zat Allah itu hanya di satu tempat. Hanya diberikan kepada satu orang artinya itu. Dia dikuasakan untuk memakainya itu.
Nah, jadi kita, Tapi dulu ah, ada zat Allah, ada zatnya Allah. iya, Kalau zat Allah itu dibagikan pada seluruh seluruh kita zat Allah. seluruh itu. Iya. Tapi zatnya Allah itu hak khusus tidak bergeser di tempat itu, Zatnya Allah itu apakah itu sifat ini, sifat ma'ani? Ya, sifat mani. Sifat ma'ani. Kalau zat Allah itu sifat Bukan sifat mani. Zat ada sifat nafsiyah, ada sifat salbiyah, ada sifat mani, ada sifat mana, benar, ada sifat mani dan sifat mana. Kita itu sifat ya. Jadi diberi 7 itu. Iya. Diberi 7 yang 12 dipegang oleh sifat Iya. salbiyah dengan mani. Iya. Dia sifat nafsiyah itu satu saja, wujud. Jadi sifat yang 19 itu keluar dari sifat yang satu ini. Nah, dari wujud. Kalau tidak ada wujud itu tidak ada yang lain-lain itu. Nah, dari wujud itu keluar sifat nafsiyah. Ya, dari sifat nafsiyah itu keluar sifat salbiyah, mani. Jadi kayak istilahnya itu yang istimewa itu yang nafsiyah dengan ma'ani 1 tambah 7 jadi 8. Nah, yang ada bisa kita capai itu tadi makna yang salbiyah ya, salbiyah 5 ditambah atau maknawiyah 5 tambah 7 jadi 2. Jadi sifat Allah itu wujud yang dia miliki. Menyifati itu ada 5 Ya. yang namanya salbiyah. Ya. Salbiyah itu sebenarnya bukan punya kita, bukan. Bukan salbiyah itu tingkat yang paling tinggi bisa kita capai kalau lulus. Oh, itu bisa juga. Kalau lulus. Nah, seperti Bapak pembina ini kan, nah, dia sudah mencapai artinya tingkatan itu. Hidang, bako. Tidak, dia itu bukan Muhammad, tapi dia itu ibaratnya itu sudah dikuasakan seperti itu. Nah, dia sudah mencapai mukmin yang bersifat salbiyah. Nah, mencapai tingkat seperti itu. Jadi kita menerangkan dari contoh kita Nabi Yang ada 5 itu. Iya. Sifat Nabi. Allah Iya. yang melazimi sifat nafsiyah. Iya. Kalau wujud bawahannya itu kidam bako. Iya. Kidam bako itu apa punya kita ya? Ya ada pada kita. Cuman artinya Levelnya kemampuan kita memakai itu belum bisa full. Berarti kan nafsu itu kan sifat dari Allah satu aja wujud kan? Nah itu menurun Buat ini kenangan. yang sifat salbiyah tadi. Siapa tahu besok lusa Nafsu bisa. itu sifat salbiyah itu kidam, bako, pada itu Mari cari. kidam mati itu sedia. Nah kebanyakan kita sedia di sisi manusia. Jadi kita di sisi Allah dan Rasulnya. Makanya dia itu zat Allah. Iya. Jadi dia nempel kepada Rasulnya. Kita tuh mestinya melazimi semua ya. Melazim itu. Tapi yang benar-benar punya kita itu 7. Iya. Sifat maknawiyah. Iya. Ya, qadirun, hayyun, Iya. mutakalimun, basyirun. Ya sama sedang Sama, dalam perjuangan itu sifat-sifat mukmin tadi itu sifat-sifat yang Ya, masanya itu tetap level dia makomnya di bawah Iya. sifat Rasul. Iya. Sifat Rasul itu dari sifat Allah tadi. Iya. Jadi kita tuh makanya saya bagi 3 tadi. Allah, Muhammad, mukmin. Kata Muhammad si sifat tadi dia menjadi yang sebenarnya ana minallah. Mukmin itu mini. Ya. Ya. Jadi kita itu harus tidak bisa langsung Ya. hanya merasa dituju pada sifat salbiyah dan sifat mani. Allah itu zat. Allah itu zat ya. Cuma zat ini tadi enggak ada zatnya Allah, ada zat Allah. Nah, Allah itu zat. Nah, cuman zat itu sekarang tidak bisa kita kaji, tetapi sekarang zat itu turun menjadi zat Allah dan zatnya Allah. Tapi itu sudah sifat semua. Iya, ada sifat semua. Nah, zatnya Allah itu istilahnya itu tidak banyak, cuma satu. Mengapa satu? Supaya kita bisa bertauhid, supaya kita bisa Itu Muhammad ngumpul. Muhammad itu Muhammad. zatnya Allah itu. Bukan Nur Muhammad. Bukan, Nur Muhammad itulah yang ada pada kita ini. Nah, mukmin itu namanya Nur Muhammad. Jadi Nur
Muhammad. Nur Muhammad itu diciptakan Muhammad. Iya. Muhammad itu sifat daripada Allah tadi ya. yang dia tidak bisa disamakan, tidak Iya. dibedakan, tidak disatukan. Iya. Nanti dia kita tidak bisa menembak Allah Iya. itu zat. Jadi kuasa Allah itu nyata pada Muhammad. Pada Muhammad. Nah, kuasa Muhammad nyata pada Pada kita. kita. Ini berjenjang turun Iya, ya. Turun ala nur ini. Ya kan Nah, sudah tahu jangankan kalau ucap sudah tahu itu apa lagi kita? Nah, Kita cuman- mengerjakan berita-berita syariah, sholat itu kan sebenarnya kesalahan juga, makanya sholat rukun 13 sifat 20, terus mengerti ajaran Islam. Nah, satu lagi tadi siru pisuru. Sebenarnya itu kajian dari Rasulullah itu. Sirupi siruh. Hah? Siru pisuru. Ya. Rahasia adalah berhasil. Rahasia itu kan hanya mengucap yang tadi lah yang tiga tadi. Nah, Buku itulah polemik. kita kembalikan lagi ya. Jadi sebenarnya kita itu meyakini tadi itu yang belum yakin sudah yakin katanya kata belum yakini kamu di situ selamat. Enak. Tapi kita kan apa ya banyak kata yang tadi anak itu sudah kena COVID. Itu kan kembali kita tidak meyakini. Karena di dalam diri manusia ini, di dalam zat Allah ada yang Kalau ingkar, kita yang yakin. yakin. Nah itu Karena kenanya kita itu banyak saudara kita ada pemuka yang kena ingkar, COVID. ada yang kafir, ada yang mukmin. Inilah yang penyebabnya itu. Artinya 17 penyakit tadi. jadi dia tidak meyakini tadi baru yakin aja akhirnya goyang kan. tidak meyakini diganggu oleh tadi. Itulah. Kalau tidak ada itu, Ada. ada malaikat itu. Meyakini. Ya. Maka itu ada di kita itu banyak dikata yakin tuh, enak. Nah, apa ilmu itu yakin kan? Nah, ilmu yakin, ainul yakin, hakul yakin. Nah, kalau kamal yakin itu punya Muhammad. Karena dia mencerita surga, dia sudah ke surga, harus cerita aku, kita sudah tahu. Kalau kita baru dapat cerita. Itu. Iya. Nah, jadi kita hakul yakin tadi. Dan kita kembali kepada Allahu Akbar tadi. Jadi kita Allahu Akbar kita tuh baru sekedar yakin, belum meyakini. Sebenarnya kalau kita muncul Allahu Akbar dari Baitullah, tidak ada lagi kita rasa takut, rasa ngeri, rasa apa. Sebab kita ini kan seperti kata tadi, kalau kita memang di tempat itu, enak. Ya kalau kita mau kembali kita seperti melihat itu tadi, melihat apa, wih, tidak sadar kita langsung kita terbang ke situ. Nah, banyak yang lebat. Tidak sadar kita langsung. Untuk apa kita di sini, situ makanan banyak, kita langsung pergi ke situ. Yang ditanyakan oleh Pak Yanto tadi, dia mengkhawatir ada tempat. Ya. Karena kita ini sudah berwujud, sudah berbentuk zahir ini, jadi zahir wal batin tadi. Maka zahirnya harus ada tempat. Makanya tempat itu adalah kiblat. Iya. Tempat kita mengarah. Karena kita zahir, kita di ruang yang ini, yang memang seperti ini. Kalau kita masuk pada ruangan itu, yang zahir ini tidak bisa masuk. Makanya kalau kita berkiblat di sana, sholat di sana itu ada dua. Kalau fisik di luar, kalau masuk ke rumah Allah itu tidak lagi fisik. Gitu ya. Jadi diulangi lagi yang saya ingat kita kapan menyampaikan. Kalau kamu tidak takut itu pembohong, kata beliau. Itu yang kita rasakan. Nah, kita memang takut, enak. Nah, cuman jangan jadi ketakutan tadi menjadikan kita ragu-ragu, menjadikan kita lalu was-was, menjadikan kita lalu gelisah. Ketakutan kita itulah menambah kekuatan kita untuk lebih ingat lagi, lebih menyerah lagi kepada dia tadi, lebih bertawakal lagi kepada dia tadi. Karena tidak lagi dapat menolong kepada dia. Ia karena berdua, ia karena akan yang kau minta tolong. Nah, cuman kalau kita lah ke situ, apa kata beliau? Yang kamu sangka baik belum tentu baik, yang kamu sangka buruk belum tentu buruk. Nah, maka itu kalau itu sudah datang ke kita, ke keluarga kita, jangan kita panik. Ini mungkin untuk memberikan supaya kamu jangan takut lagi. Barang telah datang, tidak diapok lagi. Nah, tinggal lagi hadapilah ini dengan bijaksana. Nah, kamu dapat melewati, alhamdulillah. Nah, jadi kita tidak lagi, cerita COVID tidak ada lagi, sudah sampai ke rumah. Tidak perlu cerita COVID.
Nah tapi walaupun demikian kamu tidak boleh sombong, tidak boleh takabur, tetap kita harus itu tadi, tetap kita harus artinya itu waspada, jaga diri, jaga kesehatan. Nah, jangan kita tiap mana COVID sudah masuk rumah. Kita walaupun kita dia sudah divaksin, tetap kita artinya jaga diri karena tubuh ini ibarat kendaraan. Nah, bisa karena udara kotor dia bisa saringan angin yang bisa terpengaruh. Nah itu jadi setidaknya benar-benar harus dijaga. Makanya kita tidak juga boleh ragu, walaupun kita masih ragu. Tidak boleh ragu. Ketika Bapak Pembina ada banjir di rumahnya, dia lari pindah ke mana? Mestinya banjir itu tidak mengenai rumah beliau, mestinya. Tapi menunjukkan beliau jangan sampai salah orang melihatnya. Nah, dia menunjukkan kita itu seperti itu. Iya, bijaksana aja. Bijak gitu. Ya. Jadi beliau saya ambil ketika vaksin sedang heboh-hebohnya Covid. Dia duluan vaksin. Karena dia dokter, tapi dia duluan vaksin. Itu keluarga. Satu keluarga dia sudah mengabarkan, memberitahukan kepada jamaah sudah. Iya. Artinya ya di situ tadi dia memberikan syariat juga kan, artinya banjir jangan perlu kita situ lari kita di situ. Ya kalau nama anak basarum suka itu aku manusia biasa. Jadi Islamnya itu tidak salah, cuman kita memahaminya mungkin belum sampai ke situ. Memang dia penyelamat kita di akhir zaman ini, tidak ada lagi kecuali itu. Makanya kebenaran yang hakiki yang dari Allah itu untuk kita bisa ya ikut kebenaran hakiki itu memang tidak sampai, tapi mendekati. Paling tidak bisa mereka. Kalau kita sholat masuk ke doa putaran kedua, Allahumma inna dzal baita baituka wa haramuka. Itu kan bukan sembarang orang itu sudah masuk. Karena sudah lingkaran ruh itu. Yang kita lakukan selama ini haji umrah itu kan masih lingkaran sekitar. Bukan berarti tidak bagus, tidak penting, itu sudah bagian, itu juga bagian. Tapi yang paling utama, yang paling prima itu ya di dalam itu. Nah,